Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, semangat. Bagaimana kabar siang ini? Sehat semua? Siap. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan doa dipimpin oleh nomor 2. Presensi kemarin sudah nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayo Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagu nasionalnya pada negeri. 1, 2, 3. Pada kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ya, baik, sebelum Pak Anto lanjutkan, cek kehadiran dulu. Semuanya hadir ini? Ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Pada siang hari ini Pak Anto akan melanjutkan materi di pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam, dengan tema mengenal tata surya. Ya. Pernah belajar tata surya sebelumnya di kelas 4 atau 5? Nah ya, nah, kita ulangi lagi supaya lebih mantap, karena materi tata surya juga bisa jadi nanti akan keluar di TKA ya. Kalau bicara tata surya, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Planet, apa lagi? Bintang, betul. Ada lagi? Asteroid, ya. Betul, ada asteroid. Ada lagi? Apa? Roket, bisa ya, antariksa ya. Biasanya apa tadi? Ya, satelit. Nah, ya, satelit itu juga bagian dari tata surya ya. Nah, yang pertama ya, dengan belajar materi tata surya ini nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi anggota tata surya dengan tepat ya. Jadi tata surya itu punya anggota yang punya bagian-bagiannya ya. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan ciri-ciri planet dalam tata surya secara lisan maupun tertulis ya. Tertulisnya nanti bisa dengan tes ya. 3, kalian dapat menyajikan hasil pemecahan masalah tentang tata surya melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Berarti nanti kita akan ada pembagian kelompok ya, untuk mendiskusikan suatu permasalahan atau mungkin nanti
game ya, game kelompok. Sistem tata surya itu apa sih? Nah, sistem tata surya adalah kumpulan objek itu benda astronomi yang terikat oleh gravitasi, daya tarik ya. Gravitasi itu daya tarik ya, terikat oleh gravitasi, terdiri dari matahari ya, sebagai sumber energi utama di tata surya kita, planet-planet, bulan. Bulan ini adalah bagian dari satelitnya bumi ya. Asteroid yaitu bagian dari batu-batu yang ada di ruang angkasa, kemudian komet dan debu antar bintang. Nah, kalau matahari kira-kira bisa disebut planet tidak? Kenapa? Matahari lebih tepatnya ke bintang ya, karena dapat memancarkan cahayanya sendiri ya. Tata surya itu terdiri atas 8 planet ya. 8 planet ini adanya di tata surya, terutama di galaksi ya. Galaksi apa kita berada di sini? Bima Sakti ya. Nah, dari seluruh alam semesta ini banyak ya, ratusan mungkin ribuan atau ratusan ribu galaksi. Nah, kita baru menempati satu galaksi di Bima Sakti yang terdiri dari 8 planet. Untuk di galaksi Bima Sakti ini selain 8 planet juga terdiri dari 5 planet kecil atau kerdil ya. Lebih dari 200 satelit alami. Jadi satelit itu ada yang buatan, ada yang alami ya. Kalau yang buatan tentunya buatan manusia, dari bumi diterbangkan ke ruang angkasa. Kalau yang alami itu sudah muncul ya dari jutaan tahun yang lalu ya, oleh Allah ya, oleh Tuhan. Kemudian ada 995.369 asteroid dan 3.679 komet. Nah, komet itu sama seperti planet ya, itu memutari matahari ya, punya lintasannya sendiri. Kadang kalau di momen tertentu kita bisa melihat komet ya, yang mungkin munculnya tidak setiap tahun ya, bisa puluhan tahun sekali kita bisa menyaksikan itu ya. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus menerus bergerak ya. Jadi punya orbit itu artinya apa? Lintasan ya, lintasan planet ya. Nanti kita akan simak di gambar atau ilustrasi. Nah, planet dalam tata surya ini anggota-anggotanya ya, mungkin dulu kalian pernah belajar ya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi, ada yang disebut rotasi. Rotasi itu planetnya muter sendiri pada porosnya. Kalau revolusi, planetnya memutari matahari dalam satu putaran penuh. Ya. Nah, di sini ada matahari. Ya. Yang paling dekat ini apa nih? Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ada 8 ya. Dulu zaman Pak Anto sekolah ada 9. Tuh, ya, cuman beberapa tahun yang lalu Pluto sudah tidak dimasukkan sebagai planet ya, karena dari segi ukurannya tidak memenuhi persyaratan ya, untuk disebut sebagai planet, maka dihilangkan jadi 8. Nah, dari 8 ini ternyata ada keunikannya lagi, mereka dibagi menjadi 2, planet dalam dan planet luar. 4 pertama itu planet dalam, 4 kedua planet luar ya. Ciri-cirinya apa? Planet dalam ini strukturnya dari tanah dan bebatuan. Ya. Sedangkan planet luar, ini 4 ini Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, strukturnya terdiri dari gas ya. Jadi tidak bisa diinjak ya. Gas kan tidak bisa disentuh kan? Nah, itulah jadi gas. Sedangkan yang ini bisa diinjak. Tapi siapa yang mau menginjak Mars sama Venus ya? Nah, udah kebakar duluan karena mereka ini salah satu planet yang terdekat jadi panas ya. Kalau Bumi ini planet yang salah satu yang bisa ditinggali oleh manusia ya. Fakta menarik lainnya, dari 8 ini ada 2 planet ya yang tidak memiliki satelit. Kira-kira ada yang tahu apa? Merkurius dan Venus. Oh, betul, Merkurius, Venus ya, ini tidak memiliki satelit. Sedangkan yang lainnya ini punya satelit alami ya. Kalau Bumi hanya memiliki
satu ya. Nanti ada yang memilikinya lebih dari 60 ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Satelit dapat dibedakan menjadi dua, alami dan buatan ya. Kalau buatan jelas buatan manusia ya. Kalau alien ya itu walau alam ya. Nah, ada yang percaya alien ya silahkan diteliti terus ya. Kalau di sini adanya alien ya. Alien ya. Bulan. Nah, bulannya sedang apa nih? Cemberut ya. Bulan adalah satelit alami yang mengorbit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Jadi yang pertama matahari, yang kedua bulan ya. Jadi bulan nggak bisa disebut planet ya karena dia juga memancarkan cahaya. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari pantulan ya, dari matahari yang dipantulkan ke bumi. Jadi karena mungkin struktur tanahnya itu lebih cerah sehingga kena sinar memantul. Kalau gelap kan otomatis menyerap ya. Nah, tapi karena bulan ini lebih cerah sehingga ketika kena sinar matahari memantul ya, sehingga membuatnya menjadi lebih terang. Sebagian besar asteroid ditemukan di sabuk asteroid yang terletak antara planet Mars dan Jupiter, tapi mereka juga dapat ditemukan di berbagai lokasi di tata surya. Nah, meteorit ya ini sama sih sebenarnya kayak asteroid ya, cuma lebih kecil dari asteroid yang meteor. Nah, kalau meteor lebih kecil sehingga ketika jatuh ke bumi makin habis ya. Dan biasanya kalau jatuh ke bumi karena terkena gesekan dengan atmosfer, dia akan terbakar nih kayak gini nih ya, akan terbakar kelihatan seperti bintang jatuh ya. Kalau orang biasanya menyebutnya bintang jatuh, melihat ada yang cahaya terang cepat jatuh, nah itu mungkin adalah dari meteor ya. Namanya meteorit ya. Meteor adalah fenomena yang terjadi ketika meteorit memasuki atmosfer bumi. Nah, jadi bendanya meteorit ya, kejadiannya disebut meteor ya. Meteor adalah meteorit yang jatuh ke bumi gitu ya. Jadi nama bendanya bukan meteor ini, meteorit. Tapi kalau yang jatuh ke bumi namanya meteor. Nah, meteorit adalah bagian dari meteoroid ya, yang berhasil bertahan saat memasuki atmosfer dan mencapai permukaan bumi ya. Ini kalau sudah sampai di permukaan bumi jatuh ditemukan manusia, ini namanya meteorit komet. Nah, komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Komet dapat berupa debu, batu maupun es ya. Kalau meteorit sama asteroid itu kan batu, tapi kalau komet ini bisa debu, bisa batu atau bisa es. Esnya dari mana? Ya mungkin sisa-sisa pembentukan planet yang strukturnya dari gas dan es, yaitu di planet luar itu kan ada yang terbentuknya dari gas dan es. Nah itu ya. Komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu, seringkali diikuti oleh ekor yang terlihat. Jadi biasanya kalau komet itu kayak bintang yang berekor kalau di angkasa ya. Sekarang kita bentuk kelompok menjadi 4 tim ya. Dari daftar ini kita random. Grup A asteroid ya. Grup B alien, Irun, Alesa, Tiara. Grupnya grup satelit ya. Grup satelit. Yang C Asia, Nada, Dimas. Nama grupnya meteorit ya. Yang grup B Asia, Zahra, Rizky. Grupnya yang grup apa? Planet ya. Silakan bagi informasi ya. Grup A di sebelah sini, B, C. Saya pernah masuk ke aplikasi Ruang Murid. Nanti kalian bisa cari di Google. Nah, ini banyak materi ya, kita belajar dulu. Belajar sambil bermain ya, kita belajar sambil bermain. Nah, kita akan menjelajahi tata surya ya. Yang pertama kita mulai langsung ke materi ya. Nah, oke, di sini ada 8 planet yang tadi sudah kita bahas di awal. Planet apa ini?
dalam dua. Planet dalam sebetulnya dari apa tadi? Batu, tanah, air. Ini dari Merkurius, fakta apa yang kita dapatkan di Merkurius ya? Bisa dicatat nanti poin-poin pentingnya. Satu, Merkurius planet terkecil, itu udah pasti ya. Juluki planet terkecil. Merkurius mengelilingi matahari dalam satu putaran revolusinya butuh waktu 58 hari. Venus dikenal sebagai bintang senja. Ada lagi yang lain ya. Selain bintang senja, ada yang menyebut apa? Bintang kejora ya, bintang fajar. Nah, planet paling terang karena atmosfernya yang padat. Jadi di antara 8 planet yang paling terang ini adalah Venus. Makanya kelihatan dari bumi itu seperti bintang fajar ya, atau bintang senja. Bumi, nah, bumi ini tempat tinggal makhluk hidup ya, tempat tinggal kita. Planet biru julukannya ya, karena bentuknya warnanya biru ya, dengan lautan yang luas yang terlihat biru hijaunya. Ini adalah pulau-pulau daratan yang ada di bumi, tapi tetap disebutnya planet biru ya. Kemudian bumi dalam 1 tahun mengorbit matahari butuh 365,25 hari. Makanya setiap 4 tahun sekali ya toh, ada yang namanya tahun kabisat. 25 yang dikali 4 jadi berapa? 100 toh. Nah, jadi genap toh, masuk 366 hari. Pas tahun kabisat Februarinya 29 hari. Jadi pada tahun kabisat 366 hari. Mas dijuluki planet merah karena bentuknya merah seperti bola api ya, disebutnya planet merah. Diameternya 6.800 km, berarti lebih kecil 2 kali lipat dari bumi. Ya, ditemani oleh 2 satelitnya, satelit alaminya yang terkenal di sana, Phobos dan Deimos. Ya. Phobos Jupiter dijuluki planet terbesar. Ada namanya juga raja planet. Ya. Raja itu kan artinya yang paling tinggi, paling besar kedudukannya, makanya disebut raja planet. Ya, punya 63 satelit, wah banyak sekali. Tapi yang terkenal yaitu cuma beberapa ya, Io, Europa, mungkin dan Callisto. Saturnus diameternya 120.000 km ya, berapa kali lipatnya bumi itu ya. Ciri khususnya dia ini memiliki apa? Cincin ya, lapisan cincin, makanya dia disebut planet bercincin ya, cincinnya ini ya. Satelitnya lebih sedikit satu dari Jupiter. Jupiter tadi 63, ini 62 satelit ya. Dengan Titan ya, Titan ini yang paling terkenal ya. Uranus ditemukan oleh William Herschel pada 1781 ya. Atmosfernya kayak metana dan diselimuti kabut tebal. Ini yang membuatnya dia sebagai planet terdingin ya. Satelitnya 27. Uranus meskipun sama seperti Saturnus punya cincin, tapi cincinnya tidak begitu terlihat ya. Makanya dia lebih dikenal sebagai planet terdingin ya. Planet terjauh dari matahari, jaraknya sekitar 4,5 miliar kilometer. Orbit matahari selama 165 tahun. Adalah planet garis apa? Orbit ya. Jadi yang putih ini adalah garis orbitnya. Garis orbit ini ada sejumlah berapa? 8 sesuai dengan jumlah planetnya. Tidak bisa ini planet apa ini? Neptunus terus pindah ke jalurnya ini ya. Ini sudah orbitnya masing-masing, sama seperti kalau kalian lihat lomba lari di stadion kan ada jalurnya ya. Itu nggak bisa tuh pindah-pindah jalur. Jadi nggak pindah-pindah jalurnya. Kalau pindah jalur ya tabrakan ya. Nah, jadi kenapa tidak tabrakan? Yaitu karena mereka punya orbitnya masing-masing ya. Tadi asteroid, meteorit ya, itu banyak terdapat di sekitaran sini nih ya. Nah, antara apa nih?
Jupiter sama Mars. Bener nggak tadi ya? Enggak kan? Jupiter sama Mars. Coba, Irun, praktekkan cara menzoomnya. Ayo. Cari planet Mars. Kamu zoom planet Mars. Mars yang mana, Mars? Mars. Iya. Hah? Mas, tadi apa Mas disebut planet apa? Planet merah, boleh? Cari yang warna merah. Coba tuh kejar. Sudah selesai belum? Ya, untuk tingginya SD untuk kanan ya. Sudah selesai belum? Ya. Ya, cukup. Tugas individu ya, yang akan dibuat kalian dikerjakan masing-masing.
Susah gitu tapi. Tarik aja. Nah, Ya, ya. Kelihatan. terus yang lainnya. Nah, kalau udah coba dicek. Oke, bener semua ya. Oke, ya beri tepuk tangan buat Rasya. Jangan kira gitu. Pantesan. Kadri. Waduh, heboh sendiri Zahra. Baik, seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita berdoa, mungkin sedikit kita refleksikan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tadi Run kita belajar apa aja Run? Mengenal planet, nama-nama planet. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, mengetahui asteroid, satelit, ya, meteorit. Diameter setiap planet ya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, rotasi dan revolusi semua planet memiliki rotasi dan revolusi. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya diharapkan nanti akan menjadi bekal ilmu kalian untuk kedepannya. Di SMP pasti nanti akan ada lagi materi planet tentunya yang lebih detail lagi, lebih luas lagi pembahasannya. Maka sebelum pulang kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh alim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma birli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, boleh duduk kembali. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian hari ini sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ujian ya. Pak Khairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk bantuan paket literasi digital menuju Indonesia emas.